Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafa Kevin Cakrawangsa dari kelas 12 MIPA 5, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan dinamika persatuan dan kesatuan. Sebelum itu, apa sih makna persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan memiliki arti yang saling bersinggungan, sebab kedua istilah ini berasal dari kata satu, yang artinya utuh atau tidak terpecah belah. Apabila diartikan secara luas, maka persatuan merupakan perkumpulan berbagai corak, mulai dari kalangan ras, budaya, hingga adat istiadat. Sementara kesatuan diartikan sebagai suatu hasil dari persatuan yang sudah menjadi utuh atau tidak bisa terpecah belah. Hal ini membuat persatuan dan kesatuan saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan mempunyai makna yaitu bersatunya berbagai corak yang beraneka ragam menjadi suatu kesatuan yang utuh. Persatuan dan kesatuan ini didorong guna tercapainya kehidupan yang bebas dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, setelah mengetahui makna persatuan dan kesatuan, saya akan memberikan gambaran tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini. Menurut saya, persatuan dan kesatuan bangsa bisa tercerminkan dari apa yang banyak terjadi di sosial media. Banyak sekali permasalahan yang ada di sosial media yang menurut saya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ambil saja contohnya berita hoax. Berita hoax merupakan berita palsu yang belum tentu faktanya. Biasanya berisi tentang ujaran kebencian, memprovokasi, melibatkan tentang SARA, atau apapun yang bisa menyebabkan konflik antar sesama masyarakat Indonesia. Pengaruh berita hoax terhadap bangsa Indonesia sangatlah berbahaya, karena itu dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia masih terbiasa percaya terhadap berita yang belum jelas sumbernya berasal. Masyarakat seringkali terbawa berita hoax juga karena tidak membaca keseluruhan isi di dalam berita. Hal ini sangat berbahaya bagi kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena masyarakat jadi mudah terprovokasi setelah melihat berita yang belum jelas sumbernya yang mengakibatkan kesalahpahaman antar pihak. Dari berbagai sumber ini bisa disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih rentan terhadap berita palsu. Dengan adanya dukungan isu yang bercerita dari mulut ke mulut tentang isu yang tidak ada sumbernya. Berita hoax juga mampu memicu terjadinya konflik terhadap suku, ras, agama, dan politik di Indonesia. Ini harus segera diatasi oleh masyarakat itu sendiri, agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax. Hoax menimbulkan kekacauan di masyarakat dan dapat meruntuh masyarakat di Indonesia. Hal tersebut tentunya membawa keresahan bagi masyarakat karena hoax dapat merugikan banyak orang, bahkan menimbulkan konflik dan perpecahan bangsa. Lalu, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari gambaran sebelumnya? Yaitu jangan terlalu mudah percaya kepada berita yang masih simpang siur kebenarannya, dan mengingatkan orang di sekitar agar jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang ada. Bahkan, pemerintah Indonesia juga telah bekerja dan berusaha menanggulangi penyebaran berita hoax ini. Salah satunya dengan membuat undang-undang tentang tindak pidana penyebaran berita bohong, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 mengenai penyebaran berita bohong di media sosial. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali generasi muda, wajib ikut serta dalam menanggulangi dan menjaga pembuatan serta penyebaran berita hoax tersebut. Literasi media sosial untuk masyarakat Indonesia yang dilaksanakan untuk semua golongan dari usia dini dan sampai usia lanjut agar menjadi pengguna internet yang positif, dan juga keamanan Indonesia bekerja sama dengan ahli untuk memberhentikan mudahnya berita hoax masuk ke internet atau media sosial.
Harapan saya untuk persatuan dan kesatuan di masa yang akan datang, sebagai generasi muda tentunya harus dapat menanggulangi dan mencegah pembuatan dan penyebaran berita hoax ini. Hal ini dikarenakan keseharian generasi muda yang tidak lepas dari media sosial. Sebagai golongan yang berpendidikan, generasi muda diharapkan tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita bohong dan hasutan-hasutan yang belum terbukti kebenarannya. Justru sebaliknya, diharapkan generasi muda dapat berpikir kritis dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Apabila mayoritas generasi muda berpikir demikian, maka akan timbul tren dan kebiasaan yang akan mempengaruhi generasi muda lainnya, sehingga lambat laun berita hoax ini akan berkurang dan tergusur oleh konten-konten positif yang disebarluaskan. Sekian penjelasan dinamika persatuan dan kesatuan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.